hasil proyek kami, yakni apresiasi seni rupa 2 dimensi. Selamat menyaksikan! Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yakni mengenai pengertian apresiasi seni rupa 2 dimensi. Sebelum itu, apa itu apresiasi seni rupa 2 dimensi? Nah, baik. Apresiasi seni 2 dimensi adalah aktivitas merasakan, menikmati, dan menghargai sebuah karya 2 dimensi. Karya seni rupa yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Dengan menggunakan panca indera agar setiap manusia dapat menghormati dan menghargai mengenai keberagaman konsep dan variasi artistik dunia seni. Berikut merupakan sebagian contoh karya seni rupa 2 dimensi. Contoh seni rupa 2 dimensi yakni berupa lukisan. Dan yang kedua adalah contoh seni rupa 2 dimensi, yakni batik. Jadi, jika kita gambarkan, akan seperti gambar segitiga, yang dimana karya seni merupakan puncak dari segitiga tersebut. Dan sisi kanan merupakan apresiator atau orang yang mengapresiasi karya seni tersebut, dan sebelah kiri adalah seniman atau orang yang membuat karya seni tersebut. Nah, sekarang apa itu apresiator? Apresiator adalah sebutan untuk orang yang berapresiasi. Pada hakikatnya, apresiasi merupakan bentuk pengembangan sikap kepada seniman dan budaya. Mengapa demikian? Jadi begini. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan apresiasi yang dilakukan oleh siswa dan para seniman. Hal tersebut dikarenakan dengan kegiatan apresiasi, para siswa dapat mengenal karya yang diciptakan oleh seniman. Selain itu, secara tidak langsung, mereka juga menghargai seniman dan karyanya tersebut yang sudah dibuat. Pada intinya, peserta didik dapat mengenal pada seniman dan seniman tersebut juga merasa dihargai. Maka dari itu, kegiatan apresiasi memiliki dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut penjelasan tentang bagaimana proses pelaksanaan apresiasi seni rupa 2 dimensi yang akan dijelaskan oleh Saudari Iin Hidayat. Saya akan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan apresiasi seni rupa 2 dimensi. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pengamatan objek karya seni. 2. Aktivitas fisiologis. 3. Aktivitas psikologis. 4. Aktivitas penghayatan. Yang kelima, aktivitas penghargaan. Yang pertama, objek pengamatan karya seni. Setiap siswa mengamati sebuah karya seni lukisan yang ditampilkan bukan hanya menggunakan satu indera saja, tetapi juga mengikut sertakan pemberdayaan seluruh pribadi sehingga ketajaman pengamatan individu tergantung oleh pengetahuan, perasaan, keinginan, pengalaman, dan anggapan seseorang. 4. Aktivitas penghayatan, yaitu aktivitas merenungkan objek. 5. Aktivitas penghargaan, timbul karena evaluasi terhadap objek, evaluasi terhadap selanjutnya, aspek penilaian apresiasi seni rupa yang akan dijelaskan kembali oleh Saudari Susilawati.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai aspek penilaian apresiasi seni rupa. Aspek penilaian apresiasi seni rupa terbagi menjadi 9 bagian, yaitu 1. Aspek ide atau gagasan. 2. Aspek penguasaan teknis. 3. Aspek penguasaan bahan. 4. Aspek kegunaan. 5. Aspek wujud. 6. Aspek gaya atau corak. 7. Aspek kreativitas. 8. Aspek tempat. Dan 9. Aspek selera dan agama. Yang pertama yakni aspek ide atau gagasan. Proses kreatif dalam dunia kesenirupaan merupakan suatu proses yang timbul dari imajinasi menjadi kenyataan. Proses mencipta suatu benda melalui pikiran dan melaksanakannya melalui proses sehingga masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkannya. Ekspresi yang muncul akibat adanya rangsangan dari luar dan ilham dari dalam menciptakan suatu keunikan sendiri. Keunikan ekspresi pribadi itulah yang disebut kreativitas. 2. Aspek penguasaan teknis. Teknik atau teknis adalah cara untuk mewujudkan suatu ide menjadi hal-hal yang konkret dan punya nilai. Ketidakterampilan dalam penggunaan teknik akan berdampak pada karya yang dihasilkan. Demikian dalam hal pemilihan teknik harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan karya seni. Kesalahan dalam pemilihan teknik juga akan berdampak pada karya seni yang dihasilkan. Itulah sebabnya aspek penguasaan teknik perlu dipertimbangkan dalam penilaian sebuah karya seni. Yang ketiga yakni aspek penguasaan bahan. Setiap bahan mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, sifat rotan adalah lentur, logam adalah keras, tanah liat adalah plastis, dan masih banyak lagi. Untuk itu, seorang pencipta karya seni harus tahu betul sifat dan karakter bahan yang digunakan. Kesalahan dalam memilih bahan juga akan berakibat pada hasil karya yang dibuatnya. Untuk itulah, aspek penguasaan bahan dalam penilaian karya seni rupa terapan patut dipertimbangkan. 4. Aspek kegunaan. Sebagaimana dalam aspek pertimbangan penciptaan karya seni terapan, perlu mempertimbangkan aspek kegunaan atau offline. Maka, dalam penilaian juga perlu mempertimbangkan aspek tersebut. Hal ini sangat penting, mengingat fungsi utama dalam seni rupa terapan adalah kegunaan. Segi-segi penilaian yang perlu dipertimbangkan dalam kegunaan adalah segi kenyamanan dalam penggunaan, segi keluasan atau fleksibilitas, dan segi keamanan dalam penggunaannya. Yang kelima, aspek wujud atau form. Aspek wujud atau form adalah aspek yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip komposisi. Prinsip-prinsip komposisi itu meliputi proporsi, keseimbangan, irama, kontras, klimaks, dan kesatuan. Prinsip itulah yang menjadi ukuran untuk menilai karya seni dari segi wujud atau form. Yang keenam adalah aspek gaya atau corak. Karya seni adalah karya perseorangan. Ia lahir dari cita, visi, dan interpretasi individual seorang seniman. Seorang yang mempunyai watak yang keras akan tercermin karya yang keras, baik dalam segi bentuk, pewarnaan, ataupun dalam pemilihan dan pengelolaan tema. Gaya atau corak dalam menciptakan karya seni perlu juga dipertimbangkan dalam penilaian
Susilawan. Yang ketujuh, aspek kreativitas. Kreativitas yang dimaksud di sini adalah kreativitas yang bersangkutan dengan karya seni. Banyak cara untuk menemukan kreativitas, misalnya dalam penggunaan media, bahan, alat, dan teknik yang berada dari sebelumnya. Kreativitas juga bisa didapat dengan menampilkan bentuk-bentuk baru atau memadukan unsur baru dengan yang lama. Bila hal-hal di atas dapat dicapai pada penciptaan karya seni rupa, khususnya karya seni rupa terapan, maka penilaian dari aspek ini menjadi penting untuk dipertimbangkan. 8. Aspek tempat. Pertimbangan tempat di mana karya itu akan diletakkan harus mendapat perhatian dari seorang perancang karya seni rupa terapan. Seperangkat meja kursi makan dari rotan yang dibuat untuk keperluan rumah tangga tentunya harus berbeda dengan seperangkat meja kursi makan dari rotan yang dibuat untuk keperluan suatu rumah makan besar. 9. Aspek selera dan agama. Seorang seniman yang ingin membuat karya seni terapan harus dapat digunakan oleh orang banyak, harus dapat menyesuaikan karyanya dengan selera dan agama yang dianut oleh pasar. Dalam hal ini, selera harus dipertimbangkan hal-hal yang sedang menjadi tren di masyarakat, misalnya dari segi model atau bentuk, warna, ukuran, bahan yang digunakan. Dalam hal agama, hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan, misalnya penerapan motif pada karya seni yang diciptakan. Motif Bali akan lebih cocok bagi mereka yang beragama Hindu. Hal-hal seperti itu penting karena jika tidak demikian, karya seni yang diciptakan tidak akan mendapat tempat di hati masyarakat. Nah, 9 aspek tadi merupakan materi terakhir yang dapat kami sampaikan. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, siapa saja kritikus seni yang terkenal di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fikri Maulana Abdul Aziz yang telah mengajukan pertanyaannya. Izin menjawab, kritikus seni atau apresiator seni di Indonesia yakni Bapak Sujojono, kemudian Bapak Jim Supangkat, Bapak Agus Darmawan, Bapak Was Indarto, Bapak Adi Wijaksono. Nah, itu merupakan apresiator seni yang terkenal di Indonesia. Silakan, ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah Saudara Fikri Maulana Abdul Aziz sudah mengerti? Oh, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, apa saja jenis-jenis apresiasi seni rupa? Terima kasih kepada Saudari Depa yang telah memberikan pertanyaannya. Jenis-jenis apresiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, apresiasi empati, yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni yang dapat ditangkap dengan sebaris saja. Yang kedua, apresiasi estetis, yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Yang ketiga, apresiasi kritik, yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan klasifikasi, deskripsi, analisis, tafsiran, dan evaluasi, serta menyimpulkan hasil penilaian atau penghargaannya. Bagaimana? Apakah sudah jelas dengan jawabannya? Ya, saya paham. Terima kasih. Terima kasih.
Izin menjawab. Manfaat dari apresiasi seni yakni 1. Dapat mengenal bentuk karya seni. Yang kedua, dapat meningkatkan dan memupuk kecintaan terhadap karya seni. Yang ketiga, yakni sebagai sarana untuk melakukan penilaian, penikmatan, empati, hiburan, dan juga edukasi atau pendidikan. Yang keempat, yakni sebagai sarana untuk menimbulkan timbal balik positif antara pencipta karya seni dan penikmat karya seni. Yang terakhir, yakni mendapatkan pengalaman dan ilmu baru saat menikmati karya seni yang bisa dijadikan bekal untuk menciptakan dan mengembangkan karya seni di kemudian hari. Apakah sudah jelas? Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menutup sesi tanya jawab pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan penyampaian materi dari proyek yang telah kami buat, yakni mengenai apresiasi seni rupa 2 dimensi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kata yang kurang tepat, karena kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.